Pendekatan adalah cara pandang terhadap suatu subjek mater, misalkan cara pandang terhadap proses pembelajaran, sehingga memunculkan istilah pendekatan pembelajaran. Menurut Syaiful berpendapat bahwa pendekatan adalah guru terhadap siswa dalam menilai, menentukan sikap dan perbuatan yang dihadapi dengan harapan dapat memecahkan masalah dalam mengelola kelas. Menurut Sudjana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik. Sedangkan Syaifuddin Sagala berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Adapun jenis-jenisnya yaitu contextual teaching and learning, inquiry, konstruktivisme, keterampilan proses, serta sains dan teknologi masyarakat. Trianto menyatakan bahwa pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dengan penerapan dalam kehidupan mereka. Sedangkan Blanchard menyatakan kontekstual merupakan suatu konsepsi yang membantu guru menghubungkan konten materi ajar dengan situasi dunia nyata dengan memotivasi untuk membuat hubungan antara pengetahuan dan penerapannya. Yang pertama, proses belajar. Kedua, transfer belajar. Ketiga, siswa sebagai pelaku belajar. Dan keempat, pentingnya lingkungan belajar. Adapun langkah-langkah pendekatan kontekstual adalah 1. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 2. Ciptakan masyarakat belajar atau belajar dalam kelompok-kelompok. 3. Hadirkan semua model sebagai contoh pembelajaran. Dan keempat, lakukan refleksi di akhir pertemuan. Pendekatan inquiry, yaitu pendekatan penemuan yang termasuk ke dalam strategi belajar heuristik, yang artinya murid mencari dan mengolah materi pembelajaran. Melalui pendekatan ini, pembentukan sikap positif pada diri sendiri akan tumbuh. Adapun tahapannya yaitu merumuskan masalah untuk dipecahkan murid, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan istilah hipotesis. Yang terakhir, siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab. Adapun prosedur pelaksanaan pendekatan inquiry adalah stimulus, problem statement, data collection, processing, verification atau pembuktian, serta generalization. Kelebihan pendekatan inquiry merupakan strategi yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar murid yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Pendekatan konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan yang disusun dalam pemikiran pelajar. Pengetahuan dikembangkan secara aktif oleh pelajar itu sendiri. Merrill mengemukakan asumsi-asumsi konstruktivisme yaitu adalah pengetahuan dikonstruksi dari pengalaman. Pembelajaran adalah sebuah interpretasi personal terhadap dunia. Pembelajaran adalah sebuah proses aktif yang di dalamnya makna dikembangkan atas dasar pengalaman. Prinsip utama dalam pembelajaran konstruktivisme adalah penekanan pada hakikat sosial dari pembelajaran, zona perkembangan terdekat, pemagangan kognitif, serta mediated learning. Ciri-ciri pendekatan konstruktivisme yaitu adalah pembelajar harus terlibat secara aktif, orientasi pembelajarannya berdasarkan pemecahan masalah. Pembelajar belajar materi matematika secara bermakna dengan bekerja dan berpikir. Kelebihan dan kekurangan pendekatan konstruktivisme. Kelebihannya itu dapat membiasakan siswa belajar mandiri dalam memecahkan masalah, menciptakan kreativitas untuk belajar,
terjalinnya kerjasama sesama siswa, serta melatih siswa berpikir kritis dan kreatif. Sedangkan kelemahannya adalah siswa dalam mengonstruksi pengetahuannya tidak jarang bahwa hasil konstruksi siswa tidak cocok dengan hasil konstruksi para ahli. Hal ini dapat mengakibatkan salah pengertian. Pendekatan keterampilan proses adalah suatu pendekatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar, yang menekankan proses perolehan murid dalam menemukan sesuatu. Makna lain dari pendekatan ini adalah melihat dan menilai cara seorang murid mendapatkan hasil belajarnya, dan dapat mengetahui hasil belajar mereka yang sebenarnya. Prinsip pendekatan keterampilan proses. Prinsip yang harus dipahami yaitu meliputi kemampuan mengamati, kemampuan menghitung, kemampuan mengukur, kemampuan mengklasifikasikan, kemampuan menemukan hubungan, kemampuan membuat prediksi, kemampuan melaksanakan penelitian, kemampuan mengumpulkan dan menganalisis data, dan kemampuan mengkomunikasikan data. Ciri keterampilan proses yang diantaranya adalah menekankan pentingnya belajar untuk mencapai hasil belajar yang memadai, menekankan pentingnya keterlibatan siswa dalam proses belajar, adanya penekanan belajar dua arah, adanya keterlibatan intelektual dan emosional, adanya keikutsertaan siswa secara kreatif dalam proses belajar mengajar, guru bertindak sebagai fasilitator dan koordinator kegiatan belajar siswa. Keunggulan pendekatan keterampilan proses antara lain yaitu memberi kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan inspirasi, ide, kreativitas, dan seluruh sikap intelektual yang ada pada dirinya, memupuk daya nalar murid, mengembangkan sikap kritis dan berpikir efektif, mengaktifkan dan memunculkan sikap antusias melakukan kegiatan belajar, menghilangkan kebosanan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Pendekatan sains teknologi masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains atau IPA melalui pemanfaatan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat melibatkan siswa dalam penentuan tujuan pembelajaran, prosedur pelaksanaan pembelajaran, pencarian informasi bahan pembelajaran, dan bahkan pada evaluasi belajar. Tujuan utama pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat yaitu agar dihasilkan siswa-siswa yang memiliki bekal ilmu pengetahuan agar nantinya mampu mengambil keputusan-keputusan terkait masalah-masalah dalam masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat berlandaskan 3 hal, yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat. Proses belajar mengajar didasarkan kepada teori konstruktivisme, di mana siswa membangun sendiri pengetahuannya saat berinteraksi dengan lingkungan. Ada 5 ranah pembelajaran yaitu 1. Ranah kognitif, 2. Ranah efektif, 3. Ranah proses sains, 4. Ranah kreativitas, dan 5. Ranah hubungan dan aplikasi. Kelebihan pendekatan STM atau sains teknologi masyarakat. Beberapa kelebihan pendekatan sains teknologi masyarakat antara lain: siswa dapat melihat hubungan atau nilai tentang apa-apa yang mereka pelajari di bangku sekolah dengan kehidupan nyata sehari-hari. Siswa dapat melihat relevansi teknologi yang digunakan saat ini dengan konsep-konsep dan prinsip sains yang sedang mereka pelajari. Siswa menjadi lebih kreatif. Hal ini akan terlihat dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan karena besarnya rasa ingin tahu mereka. Mereka juga menjadi lebih mudah dan terampil mengidentifikasi penyebab atau dampak penggunaan suatu teknologi. Siswa dapat melihat bahwa sains adalah alat yang dapat digunakan atau mampu memecahkan masalah.
Siswa akan menyadari bahwa proses sains penting untuk dipelajari karena mereka merupakan keterampilan yang sangat penting untuk dikuasai. Siswa mempunyai pretensi yang kuat terhadap pembelajaran yang dilangsungkan karena berlandaskan konstruktivisme dan kontekstual.